Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Di dalam Kristus kita dilengkapi, diteguhkan dan dikuatkan sebagai gereja yang terus bermisi di tengah-tengah dunia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita dituntun dengan suatu kepastian yang kokoh untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan gereja melalui persidangan ke-20 Jumat mata 4 itu. Ya, kami ada di sini karena sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Damainya menyertai saudara juga. Sepanjang sejarahnya, sehingga kita pun terus bertumbuh dan berbuah sebagai gereja yang terus bergumul di bentangan laut pulau Maluku dan Maluku Utara dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Melengkapi dan meneguhkan kami. Maka marilah kita kumandangkan puji dan hormat bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudari, sejahtera Allah di tengah-tengah dunia. Oleh kasih karunia-Nya, kita dipilih menjadi hamba-hambanya, namun tak dapat dipungkiri bahwa di sepanjang perjalanan sejarah gereja ini, bukan hanya tentang benih yang jatuh di tanah yang subur atau tanah kering berbatu dan semak berduri, melainkan tentang hamba-hamba yang bertugas menabur, menanam dan menyiram di ladang Tuannya. Maka marilah sejenak kita berteduh dan biarlah hati kita yang terdalam berbicara dengan segala kejujuran tentang apa itu kesetiaan dan kerendahan hati, tentang keteguhan dan tahan uji, tentang keberanian, keyakinan dan kesabaran, juga ketulusan dan kerelaan dari orang-orang yang menjalankan pelayanannya, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia.
yang melayani karena mengasihi Tuhan tanpa syarat. Tapi marilah kita sama-sama mengakui bahwa sesungguhnya tak ada yang sempurna. Bukankah ada saat mana kelelahan, kejenuhan, persumutan, bahkan kelalaian telah membuat banyak hati kehilangan harmoni? Bukankah ada saat di mana pikiran menjadi terbatas dan mengalah pada emosi? Dan bukankah ada pula saat di mana godaan lebih kuat mengiringi kita pada hasrat yang tak terkendali, sehingga membuat nama Tuhan direndahkan, gerejanya tak lagi dianggap suci dan kudus? Maka marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita, serta mohon pengampunan dari Tuhan sang pemilik gereja ini. Gereja bergumul di tengah-tengah dunia 9 dasawarsa menuju 1 abad. Kita berharap pada Allah sumber segala kasih karunia untuk melengkapi kita dengan segala kekuatan dan meneguhkan kita di dalam iman, agar jadi gereja yang kokoh berdiri di tengah perubahan zaman. Ingatlah bahwa semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang memanfaatkan karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan untuk melengkapi kita. Tetaplah kuat dalam Tuhan dan tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. yang terangkat dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-22 ayat 20 sampai 25. Tapi sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Tuhan Yesus firman-Mu, kami minta Tuhan datang baru hati pikiran kami, bila kami membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, bisa mengambil bagian dalam hati batin kami, menjadi pelita terang bagi langkah kami untuk memasuki area hidup kami ke depan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang terangkat dari Mazmur 22 ayat 20 sampai 25 yang berbunyi, tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, terpujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dengan gentara terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikianlah bagian Alkitab yang akan mendengar di pagi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini 2 Februari 2026 dan bacaan Alkitab juga 2 Mazmur. Ada 2 momen bersamaan
dalam iman, saudara-saudaraku di mata tempat ini. Pertama, kita berkumpul di rumah gereja ini dan memaknai Minggu Sengsara Yesus yang kedua. Dan yang kedua, kita berkumpul di rumah gereja ini dalam momen persidangan 20 Jemaat Makan Paleti dengan satu tujuan, kita berbicara tentang masa depan. Minggu Sengsara yang kedua sebetulnya dibingkai dalam memaknai penderitaan Yesus berdasarkan Mazmur 91 ayat 15 yang dalam bahasa ketong sebetulnya berarti ia berseru. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, artinya minggu ini mengingatkan kita bahwa gereja yang adalah persekutuan orang-orang yang berseru kepada Tuhan, termasuk Bapak Ibu, anak-anak, saudara dan beta, dan oleh lembaga pembinaan Jemaat di minggu ini kita dibingkai dengan tema Tuhan menjawab setiap orang yang berseru kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi, karena itu Mazmur 22 ayat 20 sampai 25 ini sesungguhnya memiliki makna yang sederhana. Sebab di Mazmur ini kita berjumpa dengan dua hal yang tadi kita bilang. Perjumpaan kita yang pertama adalah seruan dari Mazmur kepada Tuhan. Ia minta supaya Tuhan tetap ada bersama dengan ia di tengah-tengah realita. Ia minta supaya Tuhan bersegera menolong dan meluputkan hidupnya dari setiap ancaman. Tetapi yang pada sisi yang lain, Yesus juga kemudian bilang Tuhan bahwa jika ia disabarkan maka ia akan berseru dan memuji nama Tuhan. Ia akan mengajak orang-orang yang percaya dan mengenal nama Tuhan untuk berseru. Di Minggu Sengsara Tuhan yang kedua dan juga di pembukaan persidangan ke-20 ini, bagian Alkitab ini kemudian mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa sebagai orang yang percaya pada Tuhan, ketika hidup di tengah-tengah cobaan, tantangan, ketika kehidupan ini di tengah realita kegelapan hidup, saudara-saudara yang terkasih, jangan lalai, jangan berserulah kepada Tuhan, mintalah Dia untuk menolong, mintalah kepadanya supaya Dia meluputkan dan menyelamatkan hidup saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
dia punya kekuatan untuk menolong dan menyelamatkan. Kekuasaan, keperkasaan sebagai manusia biasa ada batasnya. Dan karena itu, pemazmur menyarankan Bapak Ibu Saudara-saudara minta dan berseru. Di realita hidup perjanjian baru, Yesus yang penuh kuasa, yang menyembuhkan orang, membangkitkan orang. Tetapi di tengah penderitaan hidup, ketika ia menanggung penderitaan dunia ini, ia tidak bilang bahwa ia hebat, kuat, tetapi ia berseru kepada Bapa. Baik saat-saat menjelang, ia setia untuk mendengar dan menjawab. Ia setia untuk menolong kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi, firman ini juga mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara, warga jemaat, tapi juga peserta persidangan. Baik ketika melalui uji publik dan juga persidangan yang sudah lewat dan kali ini untuk persidangan, firman ini mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara dan beta. Jangan memulai menjalani dengan kekuatan sendiri. Memulai mengawalinya dengan Tuhan dan berjalan melakukannya juga dengan Tuhan. Atau bukan lembaga pemerintah yang merancang sesuatu berdasarkan apa yang sudah ada. Atau bukan lembaga imam yang merancang sesuatu dan melakukannya berdasarkan iman. Soal hanya oleh iman. Karena itu persidangan ke-20 jemaat ini yang akan berlangsung hari ini. Bagi yang nanti kami mau kasihnya Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan bukan soal sidang jemaat, sidang para jemaat, tapi ini sidang jemaat, sidang semua orang, jemaatnya dan para pelayan. Itu berarti ini tempat di mana kita meraup ini gagasan dan ini untuk berjalan maju ke depan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini usia emas jemaat Makassar ini 20 tahun, punya kekuatan, punya tenaga, berada. Dan karena itu, letakkanlah semua itu dalam kesadaran bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara dan beta hanya hamba yang diutus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam seluruh tanggung jawab keputusan ini. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik dalam proses persidangan maupun dalam perjalanan merealisasikan seluruh keputusan persidangan, pertama, saudara-saudaraku yang dikasihi, jangan sekali-kali berhenti berdoa. Tadi di belakang kita bilang terus berharap pada Tuhan. Dan yang terakhir, jangan berhenti percaya pada Tuhan. Sebab hanya itu yang menjadi kekuatan, menjadi jaminan saudara-saudara untuk berjalan bersama, membangun pelayanan, membangun jemaat ini maju ke depan.
Sebab gereja ini bukan karena kekuatan sebagai manusia. Gereja ini karena anugerah Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, memaknai kebesaran kedua, kita diajarkan sebagai gereja, umat dan pelayan untuk teruslah berseru yang ketiga berkedua Tuhan, baik surga di selatan Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana untuk mengampuni hidup. Aku percaya kepada Kudus, dalam kudusnya, persekutuan Roh Kudus dengan ampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan tetap menunggu
Betapa baiknya hari itu, rasakan dan nikmati kasih sejak Tuhan. Syukur bagi Tuhan, kehormatan bagi Tuhan, ada yang mengasihi, ada yang memeliharamu selamanya. Syukur bagi Tuhan, kehormatan bagi Tuhan, ada yang mengasihi, ada yang memeliharamu Kristus Yesus juga telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan kepada Engkau Tuhan selaku umat-Mu, kami memberikan ungkapan syukur kami yang kami bawa dari rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan terima dan berkatilah persembahan syukur umat-Mu ini, agar menjadi berkat bagi pelayanan kami dengan diri dan jimat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup kami berdoa. Amin. Mendengar persembahan pujian Solo Ibu Endukai diikuti paduan suara anak-anak sektor diaspora dan vokal grup katekisasi.
terpuji sampai ketemu sembahyang selesai. Mari kita berdoa dan mengakhiri dengan doa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Dari dalam bait kudus-Mu di tengah jemaat mata empat ini, kami datang sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga, menyatu sebagai persekutuan tubuh Kristus dan bersekutu dalam rumah gereja ini, angkat pujian, bermazmur, dan mempersembahkan syukur-syukur kami atas kebesaran dan cinta kasih Tuhan yang nyata di dalam perjalanan kami sampai hari ini, dengan segala kemurahan dan kasih yang tidak berkesudahan. Kami menikmati setiap berkat pemberian Tuhan, baik itu nafas kehidupan ini, kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Hikmat, pengetahuan, dan akal budi Tuhan tambahkan atas hidup ini. Tanaman-tanaman kami selalu memberi berkat berupa hasil yang baik dari dalam tanah sampai di ujung-ujung pohon. Ya Allah, ya Bapa, hanya kepadamu hamba berseru dan bermohon, jumpailah anak-anakku ini di kehidupan mereka. Ketika mereka berkumpul sebagai suami istri, sebagai papa, mama, dan anak-anak, menyatu dalam setiap pergumulan keluarga. Tuhan, Allah yang hidup, dengarlah setiap seruan, doa, dan pergumulan mereka, baik atas hidup dan pekerjaan serta kesehatan, tapi juga atas pendidikan, pertumbuhan, dan masa depan bagi anak-anak mereka. Dan pujilah Allah yang punya hidup ini, yang sempurna tinggal kami dalam menjalani hidup ini sendiri, yang sempurna menutup telinga untuk mendengar seruan dan doa-doa kami. Tuhan Bapa di surga, karena itu dalam seluruh keyakinan iman, kami tetap percaya Tuhan memberi kekuatan, keselamatan, dan umur panjang bagi 3 anak dalam jemaat yang berbahagia karena pertambahan usia, 1 keluarga yang berbahagia dalam usia perkawinan mereka, tapi juga syukur-syukur keluarga dan pergumulan-pergumulan keluarga, termasuk di dalamnya mereka yang berbahagia dengan berlimpah karena berkat dari pekerjaan atau pencaharian dan usaha lewat persembahan persepuluhan mereka. Diberkatilah mereka kerja keras yang telah mereka nyatakan sepanjang tahun ini sempurna adanya. Ketika momen ini berlangsung dengan baik, aman, dan lancar, maka kami percaya berkat-Mu mengalir dalam hidup mereka. Rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak, dan orang tua mereka menikmati berkat-berkat. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua perangkat pelayan, baik sebagai majelis jemaat dan juga pengurus sektor, unit, wadah organisasi, pengasuh. Tuhan, semua kami telah menjalankan pelayanan di sepanjang tahun kemarin, dan kami akan kemudian duduk bersama, bersama untuk menatap kembali
perjalanan pelayanan di tahun 2020. Tuhan tolong kami dalam seluruh kesadaran iman, supaya proses persidangan hari ini menjadi peristiwa iman untuk tonggak perjalanan jemaat ini menuju kedewasaan hidup dan iman mereka. Terpujilah Allah di dalam Yesus, Tuhan penyelamat, atas segala kemurahan dan kasih bagi majelis jemaat Ibu Ketua bersama dengan perangkat yang ada yang telah mengelola pelayanan ini, dan juga seluruh penggerak pelayanan yang ada. Puji nama Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka dalam tanggung jawab pelayanan. Dalam kemitraan bersama dengan pemerintah desa, Tuhan berkati pejabat dengan staf yang ada, PPD dengan semua anggota, lembaga pendidikan, SMP, SD, di persidangan. Tunjukkanlah bahwa dalam tuntunan kuasa kudus kita tetap menjadi api dan saksi Kristus yang bersedia dan mampu memberitakan rahmat dan keselamatan dari Tuhan bagi dunia. persidangan 20 Jemaat PPM Tempat Titik hari ini. Dan seterusnya, terimalah berkat. Tuhanlah menjagamu, Tuhanlah menaunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat GPM Mantar Bakti Jumlah Minggu 22 Februari 2020.
selamat siang dan berkat Tuhan bagi kita semua. Yang kami hormati Majelis Kasih Serang Barat, yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat GPM Mantan Bakti, Ibu Pendeta Nyonya Deta GPM, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadir kepada Bapak Rati, silakan. Tahun 2021 yang kami hormati Majelis Kerja Klasik Serang Barat, yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat GPM Mantan Bakti beserta kerabat pelayan, yang kami hormati pemerintah RRI, BPD DKI, Kepala Sekolah Murid, yang terhormat Ketua Jajaran Pengare, yang kami hormati pimpinan sekolah SD, SMP, SLB, SMK, Pautan Dulu, yang kami hormati Bapak Ibu serta persidangan ke-20 Jemaat GPM Mantan Bakti, rekan-rekan panitia pelaksana persidangan ke-20, anggota Jemaat GPM Mantan Bakti, serta hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus Pemberi Hidup. Mengawali laporan panitia ini, kami mengajak kita semua untuk sejenak mengangkat hati, persembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, yang oleh kasih karunia-Nya telah memperkenankan kita untuk berada di dalam rumah-Nya dalam suasana sukacita dan damai sejahtera, dalam rangka menyelenggarakan acara pembukaan persidangan Jemaat Mantan Bakti ke-20 tahun 2026. Bapak Ibu hadirin yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diamanatkan dalam tata Gereja Protestan Maluku bab 4 pasal 8 dan bab 6 pasal 14, Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku bab 8 pasal 12 sampai 17, dan hasil persidangan ke-19 Jemaat GPM Mantan Bakti tahun 2025, maka persidangan Jemaat tahun 2026 sebagai tatanan kepemimpinan gereja tertinggi di tingkat jemaat haruslah dilaksanakan bukan sebagai ajang argumentasi dan kepentingan sektoral, melainkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan dan keuangan jemaat tahun 2025 secara kualitatif dan kuantitatif, serta menetapkan program
dan keuangan jemaat tahun 2026 yang selektif dan efektif, yang mampu menjawab kebutuhan jemaat, bukan keinginan jemaat. Di bawah sorotan tema anugerah Allah melengkapi dan meneguhkan gereja menuju satu abad, dan subtema layanilah umat dengan tekun sesuai kasih Allah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, persidangan ke-20 Kabupaten Seram bagian Barat Kerbau, di mana jemaat TPM tempat ini merupakan subjek maupun objek pembangunan di dalamnya. Berkaitan hal tersebut di atas, perkenankanlah kami pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan laporan kerja panitia sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia adalah sesuai dengan surat keputusan Majelis Jemaat TPM tempat ETI nomor 03-ST-4-E-4-04-2025 tanggal 4 April 2025 tentang panitia persidangan ke-20 Jemaat TPM tempat ETI tahun 2025. Tempat sidang ke-20 Jemaat TPM tempat ETI diselenggarakan di gedung Gereja Immanuel Jemaat tempat ETI. Waktu persidangan ke-20 Jemaat TPM tempat ETI tahun 2026 dilaksanakan selama 1 hari 13 Februari 2026 serta penyajian tema subtema. Anggaran dalam rangka mensukseskan kegiatan persidangan jemaat ini, panitia menganggarkan sejumlah dana yang bersumber dari tanggung jawab jemaat, tanggungan wajib jemaat sebesar Rp7.800.000 dan kegiatan-kegiatan usaha dalam panitia lainnya sebesar Rp27.576.000, jumlah Rp37.376.000. Beserta persidangan ke-20 Jemaat TPM tempat ETI tahun 2026 terdiri dari putusan sektor unit mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada 1. Bapak Pendeta J. Kamalandu di Taniwel, 2. Perusahaan 1, 3. Anak Doni Siregar, 4. Pendeta Nyonya M.Y. Mahbete, 5. Bapak P.C. Patiasina, 6. Mama Nona Baso, 7. Bapak Pace Kapitan, 8. Semua pihak yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun material kepada panitia dalam mensukseskan persidangan jemaat ini. Semoga atas dasar ketulusan melayani pekerjaan Tuhan, semua kita akan diperhitungkan dan diberkati Tuhan. Berdasarkan hal-hal yang telah kami laporkan di atas, dengan ini kami nyatakan bahwa persidangan ke-20 Jemaat TPM tempat ETI tahun 2026 siap dilaksanakan. Dengan catatan jaga kesehatan dan selamat berkarya di ladang Tuhan. Kiranya dalam menuang rasa, mengolah ide, merancang karsa, mengukir kreasi, menggapai asa, serta merajuk masa depan bagi jemaat TPM tempat ETI yang sama-sama kita cintai. Tuhan Yesus Kepala Gereja yang punya pekerjaan ini akan selalu memberkati, menyertai, memberi hikmat kepada kita di dalam seluruh tugas dan bakti kita demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian laporan kami. Selanjutnya dari tempat ini kami mohon kesediaan Ketua Majelis Jemaat TPM tempat ETI untuk menyampaikan pidato dan Majelis Pekerja Klasis Seram Barat untuk pada saatnya berkenan menyampaikan arahan sekaligus membuka secara resmi penyelenggaraan persidangan ke-20 Jemaat TPM tempat ETI tahun 2026. Tak lupa pula kami berikan penghargaan kepada Bapak Pejabat Pemerintah Negeri ETI untuk menyampaikan sambutan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Materi 22 Februari 2026. Panitia persidangan ke-20
Jemaat Kehormatan KTI tahun 2026, Ketua Bapak R. Kamalaku Sekretaris Kota Jayapura. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengundang kita semua berdiri. Bagi tugas-tugas kesaksian gereja, kita doakan semoga perjuangan dan pengorbanan mereka tidak sia-sia dan keluarga mereka dilindungi dan diberkati Tuhan. In memoriam dimulai. Bapak Ibu saudara-saudara di sana. Dan Ibu Penatua Nyonya Emma Tita Putrika, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Serang bagian Barat, Bapak Pres Suripandi SIP, yang saya hormati pejabat desa Iti atau yang mewakili, BPD Desa Iti atau yang mewakili, Kepala Ketua Primos, Babinsa Tukmas Desa Iti, Babinsa Desa Iti, para pimpinan sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SLB, dan SMK, Ketua Jajaran Komisaris, Bapak Ibu peserta persidangan ke-20, dan Bapak Ibu anak-anak jemaat sekalian. Hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua bersyukur dan memuji nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, sebab atas kasih setianya yang selalu nyata dalam kehidupan kita, selalu pribadi juga bagi gerejanya, sehingga kita dapat melewati tahun pelayanan 2025 dan memasuki tahun pelayanan 2026 dan melaksanakan persidangan jemaat ke-20. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan pula karena kepandaian dan kemampuan kita, melainkan semata-mata karena anugerah Allah yang melengkapi dan menumbuhkan gerejanya dari waktu ke waktu. Hadirin yang saya hormati, kita akan berkumpul pada persidangan ke-20 jemaat atau KTI untuk merancangkan dan menentukan arah pelayanan kita di tahun 2026 dengan tema GPM, Anugerah Allah melengkapi dan menentukan gereja menuju satu abad GPM. Tema ini menggunakan kita bahwa perjalanan GPM 31 adalah perjalanan anugerah. Sejarah panjang GPM merupakan kesaksian tentang kehadiran dan penyertaan Allah yang tidak pernah berhenti di tengah perubahan. Bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan anugerah Allah adalah kekuatan untuk terus bertumbuh dan bertransformasi. Hadirin yang saya hormati, tema tahun 2026, layanilah umat dengan tekun sesuai kasih Allah, menjadi arah dalam seluruh proses persidangan dan pelayanan kita kepada umat. Berbagai permasalahan yang masih eksis sampai saat ini, soal perkembangan teknologi, ekonomi, kesehatan, pendidikan, eksploitasi alam juga dialami oleh umat. Hal ini mendorong gereja
untuk bisa memperkuat kapasitas pelayan, membangun kesadaran pelayanan dan pelayanan, sebab gereja harus hadir secara langsung di tengah realitas umat sebagai salah satu strategi memperkuat gereja. Dengan dilaksanakannya penguatan pada kemampuan pastoral konseling pelayan, penguasaan aturan-aturan gereja, dan meningkatkan sains pokoknya, rasa terpanggil, dan sains psikologi, rasa memiliki terhadap gereja dan pelayanan kepada umatnya. Melayani dengan tekun berarti setia dalam perkara kecil maupun besar, tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah, dan saling menopang dan tidak saling mempersalahkan. Sebab ketekunan lagi dari kasih, dan kasih yang kita miliki bukanlah kasih yang bersumber dari diri kita sendiri, melainkan kasih yang berasal dari Allah. Sebagai ketua majelis jemaat, saya mengajak kita semua untuk melihat pelayanan bukan sebagai jabatan, tetapi sebagai panggilan. Pelayanan bukan tentang siapa yang paling menonjol, tetapi siapa yang rela merendahkan diri. Pelayanan bukan tentang kehormatan, melainkan tentang kehormatan. Semangat bukan sekedar agenda bukti tahunan, namun merupakan amanat konstitusi gereja Protestan di mana majelis jemaat sebagai mandataris persidangan jemaat bersama para pelayan yang merupakan peserta persidangan dapat menentukan arah dan langkah kehidupan gereja di tingkat jemaat, sekaligus merupakan pertanggungjawaban iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala gereja. Persidangan jemaat GPM atau Praktik tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan persidangan jemaat dalam periode perencanaan dan penerapan rencana pengembangan pelayanan jemaat tahun 2026-2030 yang telah dikerjakan dan dirampungkan oleh tim litbang jemaat sampai pada tahapan uji publik bersama majelis jemaat, badan penyelenggara pelayanan, stakeholder, dan tim litbang basis menjadi satu dokumen. Karena itu atas nama majelis jemaat saya menyampaikan terima kasih banyak atas semua pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai tim litbang jemaat. Doa kami Tuhan Yesus Kepala Gereja akan memberkati selalu. Selain itu, dokumen RPPC jemaat terpolakkan untuk melakukan perencanaan pelayanan secara sistematis dan terukur sesuai dengan kebutuhan atau kondisi nyata di jemaat kita. Dan kehadiran kita dalam persidangan ini menjadi kesempatan kita untuk turut serta memberikan kontribusi fikir sehingga pengembangan pelayanan kita, bahwa kerja pelayanan adalah kerja bersama seluruh komponen pelayan dan umat, bersama pemerintah dan stakeholder sebagai mitra. Dan untuk tugas mulia ini, Tuhan memberi kita Roh Kudus yang dari kita dapat melakukan tugas pelayanan ini untuk menghadirkan kebaikan, kesejahteraan bagi umat dan hubungan Allah. 25%. Anggaran pendapatan dan belanja yang ditetapkan tahun 2025 berjumlah Rp273.450 dan realisasi tahun 2025 sebesar Rp329.980.500. Kita semua bersyukur bahwa dalam merealisasikan satu rekomendasi terkait pekerjaan infrastruktur melalui pembuatan sampiran gedung gereja dalam menopang proses peribadahan sudah boleh terselesaikan. Karena itu atas nama gereja, majelis jemaat dan umat, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara-saudari tim infrastruktur, juga secara khusus kepada Bapak Doni Tai sebagai donatur yang telah bekerja dengan sepenuh hati sebagai gereja pelayan dan umat. Kami tidak dapat membalas setiap jerih lelah Bapak Ibu, dan karena itu kami hanya bisa berdoa kiranya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Kami menyadari bahwa pekerjaan pelayanan ini belum maksimal, masih memiliki berbagai kekurangan. Namun pekerjaan ini dapat dilakukan karena tepaga dari semua, baik majelis jemaat, pengurus unit, wadah organisasi, angkatan muda, para pengasuh, bahkan badan koordinasi pelayanan lainnya. Di tengah-tengah perjalanan bersama, bahkan umat Tuhan sebagai basis pembinaan jemaat,
Kita tetap berperan menjaga kehidupan bersama sebagai gereja. Dalam seluruh kelemahan dan keterbatasan sebagai para pelayan, maka kami tetap membutuhkan berbagai pendampingan dari majelis pekerja klasik, kerjasama dengan pemerintah dan semua stakeholder, serta dukungan dan partisipasi semua warga Cimacan untuk terus melakukan tugas menanam dan memelihara di kebun Jemaat GPM Tempat Kiti saat ini. Pejabat desa Kiti dan perangkat desa serta PPD yang terus menjadi mitra kerja dalam membangun sinergitas bersama untuk kemajuan jemaat dan masyarakat Makam Tempat Kiti. Perangkat pelayan dan badan penyelenggara pelayanan jemaat yang tetap menyatakan komitmen bersama dalam menata layani pelayanan jemaat. Para pimpinan sekolah dan dewan guru dalam kerjasama untuk meningkatkan pendidikan bagi kehidupan anak-anak. Bahkan panitia persidangan ke-20 yang telah bekerja keras menopang terselenggaranya persidangan di saat ini. Seluruh keluarga umat Tuhan di Jemaat yang telah bicara bersama kami sebagai pelayan dalam menyatakan komitmen bersama kita memuliakan Tuhan dengan segala potensi dan peran kita di Jemaat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja menyertai dan memberkati kita senantiasa di tahun pelayanan 2025. Pada akhirnya, kami mengundang Majelis Pekerja Klasik Serang Barat agar kiranya dapat memberi arahan sekaligus membuka secara resmi persidangan ke-20 Jemaat GPM Tempat Kiti tahun 2020. Ingatlah moto kita, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Selamat bersidang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Dalam rasa syukur yang paling dalam, perkenankanlah kami menyapa dengan penuh kasih anggota DPRD Kabupaten Serang Bagian Barat, Pak Kaki Suryati. Kami juga menyapa dengan penuh kasih
pemerintah RWI, BPD, DWI, Kepala SOA, Dimuli, Ketua Jajaran Kemarin DWI, kami hormati pimpinan lembaga pendidikan yang berkenan hadir, berupa SMP 9 Serang Barat, pimpinan SD, TK, SMK, serta KSLB, DBU yang berkenan hadir. Yang kami hormati bagi Timnas, DWI, Babinsa, DWI, yang kami kasihi Ketua Majelis Jemaat DPR Mata FKDI, Pengaduan Jaket, dan semua perangkat pelayan di Jemaat DPR Mata FKDI, Badan Penyelenggara Pelayanan Gereja di Jemaat DPR Mata FKDI, komisi-komisi di panitia sidang ke-20 Jemaat DPR Mata FKDI dari sektor diaspora. Bapak Ibu peserta sidang dan seluruh warga jemaat DPR Mata FKDI yang tetap Tuhan Yesus kasihi. Mengawali arahan ini, kami Majelis Pekerja Klasik DPR Serang Barat mengajak Bapak Ibu ke saudara semua untuk bersyukur dan mempersembahkan pujian hanya kepada Allah, sebab kita diperjumpakan lagi dalam momentum sidang gerejawi yang berikutnya. Kita bersyukur melampaui tahun 2025 dan memasuki awal perjalanan pelayanan di tahun 2026. Momen sidang gerejawi ini menjadi sangat strategis sebab seluruh sidang-sidang gerejawi dilakukan dalam suasana minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Perayaan minggu-minggu sengsara ini menginspirasi seluruh dinamika persidangan gerejawi yang penuh dengan kehangatan, tapi juga penuh dengan kasih, sebagaimana Kristus telah menebus dan mengasihi kita semua. Karena itu kami mengucapkan selamat memasuki dan merayakan minggu-minggu sengsara Kristus. Spirit untuk terus mengerjakan panggilan selama periode 2021-2025 yang lalu melalui tema beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu, sesungguhnya telah melandasi dan mengarahkan konsep pelayanan bergereja kita dan subtema pelayanan di tahun 2025 lalu, yaitu teguhlah sebagai gereja yang profetik untuk terus berbuah bagi kehidupan. Allah turut bekerja dan terus bekerja untuk melengkapi, untuk meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan gerejanya. Sebagai inspirasi teologi tema 2026-2030 akan digumuli tiap tahun selama 5 tahun ke depan, yang dimulai dengan subtema di tahun pelayanan 2026 ini, layanilah umat dengan tekun sesuai kasih Allah. Subtema ini memberi ruang yang sangat besar dalam melakoni peran sebagai pelayan umat, baik melalui gaya hidup kita, pola pikir kita, model kepemimpinan kita, dan pengambilan keputusan secara gerejawi, terutama melalui momentum persidangan gerejawi seperti ini, yakni persidangan ke-20 Jemaat DPR Mata FKDI. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, subtema tahun pelayanan 2026 menjadi respons teologi terhadap konteks dan problematika gereja dan masyarakat, antara lain realitas persoalan dalam keluarga, perselingkuhan, pengabaian, pelecehan, kekerasan, kemiskinan, lingkungan, dan pluralisme budaya dan agama juga menjadi tantangan zaman digitalisasi yang masih menggelisahkan dan memerlukan energi kita dalam mengkaji serta dalam kecerdasan sosial kita menyikapinya. Subtema ini mengajak
tengah realitas keumatan. Gumulan ini menjadi komitmen bersama sejak konsultasi dari Jawi ini yang menghubungi arah pelayanan bergereja ke depan, termasuk menetapkan majelis pekerja harian Sinode GPM untuk masa pelayanan 2025-2030 yang telah melaksanakan panggilan sebagai pimpinan di Gereja Protestan Maluku. Sekali lagi semua karena anugerah Allah yang bekerja melengkapi dan meneguhkan gerejanya. Kita berdoa supaya hamba-hamba Tuhan ini dikuatkan untuk melaksanakan tugas kepemimpinan dan kegembalaannya. Kita bersyukur bersama seluruh pelayan, pendeta, penabuhan diaken, dan badan-badan penyelenggara pelayanan, pengasuh, komisi, tim kerja, panitia, pengurus angkatan muda, seluruh pelayan liturgis dan agama, untuk kesetiaan dan sinergitas yang saling menopang tugas-tugas kita bersama hingga telah melewati tahun pertama masa pelayanan ini. Ada rekan-rekan yang telah mengakhiri tugas karena dipanggil Tuhan dan ada yang baru dilantik. Kami ucapkan selamat menjadi bagian dari pelayanan gereja ini. Tetaplah setia sebab Ia yang memanggil kita juga setia. Anugerahnya tetap melengkapi dan meneguhkan. Peserta sidang ke-20 Jemaat BPM Mata FKTI dan para undangan yang berbahagia, kita sesungguhnya sadar bahwa persidangan gerejawi adalah lembaga legislatif atau lembaga pengambilan keputusan tertinggi baik pada jenjang sinode klasis maupun jemaat-jemaat. Oleh karena itu, persidangan gerejawi harus dapat mengukur sungguh-sungguh dinamika pelayanan yang telah kita lalui dengan mengevaluasi perangkat pelayan, tokoh-tokoh agama adat, pemuda, dan pimpinan lembaga pendidikan yang membangun sinergi dan bekerja bersama menopang seluruh pelayanan di gereja ini di Jemaat BPM Mata FKTI. Bapak Ibu Badan Penyelenggara Pelayanan, Komisi Tim Panitia, Pengasuh Angkatan Muda, Agama, seluruh warga jemaat, terima kasih kepada panitia sidang dari jemaat dari sektor diaspora yang telah memastikan keberlangsungan persidangan ini. Dan seluruh peserta sidang ke-20 Jemaat BPM Mata FKTI yang berbahagia. Ingat selalu bahwa kita kemenangan Paulus menyiram tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dengan memohon pertolongan Allah Tritunggal, persidangan jemaat ini akan dibuka secara resmi. Sesuai inspirasi teologis Gereja Protestan Maluku dari tema 2026-2030, anugerah Allah melengkapi dan meneguhkan gereja menuju satu abad GPM, dan tema pelayanan di tahun 2026, bayat subtema tahun 2026, layanilah umat dengan tekun sesuai kasih Allah, maka atas nama Majelis Pekerja BPM Klasis Serang Barat, pada hari ini, Minggu 22 Februari 2026, saya membuka dengan resmi persidangan ke-20 Jemaat BPM Mata FKTI di dalam nama Allah Bapa